Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat saja ya. Kali ini Noise Sharing Knowledge ingin berbagi tentang seputar sunnah-sunnah ringan yang bisa diamalkan sehari-hari. Teman-teman, sudah selayaknya seorang muslim untuk mengikuti segala perilaku dari Rasulullah SAW. Walaupun hukumnya tidak wajib, tapi ada kemuliaan bagi mereka yang melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apalagi bagi umat Islam, syafaat dari beliau adalah suatu hal yang dinantikan. Tapi jika berbicara tentang sunnah, biasanya seseorang akan berpikir akan hal-hal yang berat yang harus dilakukan. Padahal banyak amalan sunnah ringan yang bisa dilakukan sehari-hari loh. Tapi walaupun ringan, amalan-amalan ini tidak boleh diremehkan begitu saja. Bisa jadi dari amalan sunnah ringan yang kita lakukan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penasaran apa saja sunnah ringan yang bisa kita lakukan tiap hari? Nah teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Ini beberapa di antaranya. Bangun lebih awal. Hal pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah bangun lebih awal, yaitu sebelum waktu subuh tiba. Mungkin hal ini terasa berat ya jika belum terbiasa. Padahal bangun pagi itu bukanlah hal yang susah loh. Rasulullah SAW mencontohkan untuk tidak tidur terlalu malam selepas sholat isya. Sedangkan manusia normal tidak akan bisa untuk tidak tidur terlalu lama. Dengan tidur lebih awal, teman-teman akan bangun lebih awal dengan sendirinya. Jadi, yang harus diubah hanya kebiasaan tidur. Mudah bukan? Kebiasaan bangun pagi hari mungkin hal yang sulit dilakukan bagi sebagian orang. Penyebabnya bisa karena lebih lelah beraktivitas hari sebelumnya atau waktu tidur yang berkurang. Padahal, Rasulullah SAW sangat menganjurkan setiap orang untuk bangun pagi. Ada banyak manfaat di balik anjuran tersebut. Dalam Islam, anjuran untuk bangun pagi terdapat dalam banyak dalil baik Al-Quran maupun hadis. Salah satunya dalam surah Al-Isra ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholati lidulukis syamsi ila ghasakil laili wa qur'anil fajr. Inna qur'anil fajri kana mashhudan. Yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah 17:78. Tersenyum. Salah satu sunnah yang bisa dilakukan setiap saat adalah dengan memberikan senyuman. Bagi seorang muslim, hendaknya menemui saudara sesama muslim dengan wajah yang ceria. Tapi jaga senyum teman-teman ketika menemui mereka yang bukan muhrim. Daripada tersenyum, teman-teman lebih baik jika menundukkan pandangan. Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang, bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi akhlak yang mulia merupakan amalan yang baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Mengapa? Karena senyum juga merupakan salah satu bukti keimanan dan ketakwaan seseorang ketika seseorang tersebut mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, La tahkirunna minal ma'rufi syai'an walau anna talqa akhuka biwajhi dzalkin. Yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun
meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim. Menggunakan siwak, salah satu benda yang tidak pernah tertinggal dan selalu dibawa Rasulullah kemanapun ia pergi adalah siwak. Ya, benda sederhana seperti siwak ternyata mempunyai keutamaan jika digunakan untuk beribadah. Salah satu contohnya, sholat 2 rakaat dengan bersiwak dianggap setara dengan sholat 70 rakaat tanpa bersiwak. Kalau dilihat dengan harga siwak yang relatif murah, mungkin teman-teman bisa membeli beberapa siwak untuk keperluan ibadah sehari-hari. Teman-teman bisa menempatkan satu di rumah, satu di tas, dan mungkin satu di kantor, agar selalu sempat menjalani amalan ini. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna asyaqqa ala ummati la amruhtuhum bisawaki inda kulli wudu'i." Yang artinya, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Berbicara baik atau diam. Sebagai seseorang dengan akhlak yang mulia, tidak ada satupun kata yang tak pantas keluar dari lisan Rasulullah SAW. Oleh karenanya, seseorang muslim disunahkan untuk selalu berkata baik atau diam ketika ada keinginan berkata buruk. Sesuai hadisnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, "Falyakul khairan aw liyasmut", yang artinya siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makan dan minum sambil duduk. Hal sederhana seperti makan dan minum juga bisa menjadi amalan sunnah loh. Dengan mengikuti amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu makan dan minum dengan duduk, dan juga jangan lupa untuk membaca doa sebelumnya. Sekurang-kurangnya, ingatlah untuk membaca basmalah sebelum makan dan minum. Islam adalah agama yang komprehensif, yang mengatur segala aktivitas umat manusia, termasuk dalam masalah makan dan minum. Islam melarang umatnya untuk makan dan minum sambil berdiri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jazra'an syurbi fa'iq qa'iman", yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh melarang dari minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim nomor 2024. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu nahi ayyashrabu ar-rajulu qa'iman", yang artinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau melarang seorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata bahwa mereka kala itu bertanya pada Anas, "Bagaimana dengan makan sambil berdiri?" Anas menjawab, "Itu lebih parah dan lebih jelek." Hadis riwayat Muslim nomor 2024. Para ulama menjelaskan dikatakan makan dengan berdiri lebih jelek karena makan itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada minum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasrabanna ahadan minkum qa'iman faman nasina fal yastaqim", yang artinya janganlah sekali-sekali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri, apalagi dia lupa maka hendaknya dia muntahkan. Hadis riwayat Muslim nomor 2026. Di riwayat lain juga disebutkan la taqul qa'iman dan la tashrab qa'iman, yang artinya janganlah kamu makan sambil berdiri dan jangan minum sambil berdiri. Mengucap salam ketika masuk rumah. Mengucap salam ketika masuk rumah adalah sebuah hal sederhana yang bisa berpengaruh bagi kehidupan kita di rumah. Terlebih jika kembali ke rumah dalam keadaan tak berpenghuni. Ada setan yang menghuni rumah ketika tidak ada penghuninya. Untuk mengusirnya, teman-teman cukup membaca basmalah ketika masuk dan mengucapkan salam.
Akan lebih baik lagi jika teman-teman mengucap salam di setiap ruangan yang ada. Dengan mengucap salam, setan tersebut akan terusik dan meninggalkan rumah tersebut. Sehingga suasana rumah akan jauh lebih tenang tanpa gangguan setan. Seseorang muslim ketika masuk rumah dianjurkan untuk mengucapkan salam, baik rumah tersebut adalah rumahnya ataupun rumah orang lain. Demikian pula baik di rumah tersebut ada orang ataupun tidak. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatum min indillahi mubarakatan thayyiban, yang artinya, maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkah lagi baik. Quran Surah Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tidak terkira. Ragam makanan dan minuman sangat bervariasi. Kewajiban seseorang muslim menghargai nikmat-nikmat tersebut dan mensyukurinya. Kendatipun makanan yang tersedia sepele, celaan tidak layak muncul dari bibir seorang muslim. Demikian juga ketika makanan atau minuman tidak menggugah selera atau mengundang ketidaksukaan karena cita rasanya yang kurang tajam, atau bentuk yang tidak menarik, atau bahan-bahan yang dirasa tidak bergizi. Cacian telah tetap saja tidak cocok untuk dikeluarkan. Keteladanan Nabi SAW dalam masalah ini, beliau tidak pernah mengeluarkan komentar miring sekalipun terhadap masakan atau makanan yang boleh dimakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, An Abi Hurairah qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman kut, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila makanan yang dihidangkan beliau sukai, maka beliau menyantapnya. Sedangkan sikap beliau saat menghadapi jamuan yang tidak menarik hati, beliau tidak menjamahnya dengan tanpa mengeluarkan komentar miring apapun terhadapnya. Sesuai hadisnya, yaitu kana idza ishtaha syai'an akulahu wa in kariha tarakah, yang artinya kalau beliau menyukainya maka akan beliau makan, dan jika tidak menyukainya beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sikap di atas merupakan keagungan dan keluhuran akhlak Rasulullah SAW. Beliau menghormati perasaan orang yang telah memasak atau membuatnya. Rasulullah SAW tidak suka mencela hasil kerja orang yang membuatnya, sehingga dapat menyakiti hatinya. Sisi lain, tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang menyukai makanan tersebut. Hadis di atas juga mengajarkan sikap satria dalam menghadapi makanan yang tidak disuka, yaitu dengan cara tidak menyentuh dan meninggalkannya. Anjuran makan dan minum dengan tangan kanan. Ketahuilah Nabi SAW biasa menggunakan tangan kanan untuk sebagian besar urusannya yang baik-baik. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Hadis riwayat Bukhari 168. Termasuk juga dalam masalah makan dan minum, beliau senantiasa mendahulukan tangan kanan, sebagaimana juga diceritakan oleh sahabat Umar bin As-Salamah radhiyallahu anhuma. Kuntu hulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatisha fil suhafa faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam sammallah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Sewaktu aku masih kecil, saat dalam berada asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika tanganku kesana kemari saat mengambil makanan di nampan. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku,
Wahai bocah, ucaplah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta ambil makanan yang berada di dekatmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5376, Muslim nomor 2022. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrib biyamini. Fa inna syaitana ya'kul bisyamalihi wa syarab bisyamalihi." Yang artinya, jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2020. Perhatikan bahwa hadis-hadis di atas menggunakan kata perintah ya teman-teman, yaitu kul biyaminik, yang artinya makanlah dengan tangan kananmu. Falyakul biyaminih, makanlah dengan tangan kanan. Dan hukum asal dari perintah adalah wajib, maka sudah sepatutnya setiap muslim memperhatikan adab ini dan tidak meremehkan. Jika ia memang bersemangat untuk menaati Allah dan Rasul-Nya serta bersemangat untuk meneladani Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita ya teman-teman untuk meneladani beliau Shallallahu alaihi wasallam secara lahir maupun batin. Teman-teman, segini dulu ya sharingnya dari Noise Sharing Knowledge. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena menjal bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang berbuat satu kali kebaikan, insya Allah Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.